Shalom, apa kabar semuanya? Semuanya sehat kan? Semoga semuanya tetap sehat dan juga tetap semangat. Kita mau dengerin firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Semi mau pimpin kita dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang ajaib, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dari hari ke hari ya Tuhan Yesus. Engkau telah menjaga kami hingga pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini adik-adik ingin mendengarkan dan menonton cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka bisa fokus dan juga tenang, sehingga mereka bisa mengerti apa isi dari firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Berkati adik-adik semuanya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Nah, pagi hari ini kakak mau bahas tentang hari Pentakosta. Nah, adik-adik masih ingat kan waktu Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya mereka semua sedih karena mereka akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menghibur mereka. Kata Tuhan Yesus, jangan sedih, aku akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Dan mereka pun percaya dengan janji Tuhan. Akhirnya mereka pun menunggu kehadiran Tuhan dengan apa? Ya, kita lihat di video di atas. Mereka menunggu kehadiran Sang Penolong itu dengan berdoa bersama-sama adik-adik. Dan di saat mereka sedang asyik berdoa, tiba-tiba terdengarlah suara angin yang kencang. Mereka semua sangat terkejut. Mereka kaget. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ada angin? Kita sedang berdoa. Mereka saling lihat-lihatan nih. Mereka kelihatan bingung. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kenapa ada angin kencang yang bisa masuk ke dalam rumah tersebut? Nah, waktu mereka sedang berpandang-pandangan, mereka kaget. Di atas mereka ada lidah api. Nah, lidah-lidah api itu yang ada di atas kepala mereka tidak membakar rambut mereka. Dan mereka bingung kan. Oh, akhirnya mereka tahu bahwa itulah Roh Kudus. Roh Kudus yang telah dijanjikan Tuhan Yesus. Nah, saat itu pun juga, saat mereka tahu ini Roh Kudus telah diberikan kepada mereka, senanglah mereka. Mereka mempunyai hati yang sukacita. Dan oleh karena itu, mereka semua memuji nama Tuhan dengan wajah yang senang, hati yang gembira, karena Roh Kudus telah datang dan Tuhan menepati janjinya. Kita bisa lihat betapa senangnya mereka. Tapi karena ada angin yang sangat berisik tadi, orang-orang yang ada di luar rumah mendengar juga ternyata suara angin tersebut. Akhirnya mereka semua berkumpul melihat, ingin tahu ada apa sih di dalam rumah itu. Terlihat mereka udah berkumpul di depan rumah. Mereka datang untuk pengen tahu nih, ini ada apa sih suara berisik-berisik di dalam. Dan mereka pun akhirnya bertanya-tanya, kok mereka semuanya ini bisa ngomong pakai bahasanya mereka, padahal mereka semua ini orang Galilea. Sampai ada yang kira mereka semua itu mabuk oleh anggur manis. Walaupun mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda, tapi semua orang mengerti apa yang diceritakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Karena apa? Yaitu karena Roh Kudus telah turun ke dalam mereka dan menolong murid-muridnya, sehingga mereka dapat berbicara dengan bahasa-bahasa lain yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Lalu bangkitlah Petrus. Kita lihat Petrus di sini langsung berkata kepada orang banyak itu, Tuhan Yesus yang kamu salibkan itu tidak mati, tapi Tuhan Yesus telah dibangkitkan dan dia telah diangkat untuk naik ke surga. Dan Tuhan Yesus telah mengirimkan Roh Kudus kepada kami hari ini untuk menyertai kami dan menolong kami selama-lamanya. Oleh sebab itu kamu harus yakin bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Mendengar itu, kira mereka telah menyesali segala
dosa yang telah mereka perbuat. Dan Petrus berkata, "Kamu harus minta ampun atas dosa-dosamu dan dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus. Maka dosamu akan diampuni dan kamu akan menerima Roh Kudus." Gimana? Udah nonton videonya kan tadi? Kita lihat bagaimana Roh Kudus hadir di dalam tubuh kita masing-masing, ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus sekarang sudah di surga, tapi dia tidak akan meninggalkan kita. Tuhan Yesus di surga mengirimkan Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita. Roh Kudus hadir untuk memberikan kita semua sukacita, dan juga Roh Kudus hadir untuk mengubah hati kita agar kita semua itu bisa dijauhkan dari dosa, mengubah hati kita agar kita bisa tenang. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus hadir juga untuk menegur kita apabila kita udah buat dosa. Nah, adik-adik kalau misalnya habis buat dosa, jangan lupa berdoa minta ampun, karena selain adik-adik minta ampun, agar adik-adik bisa mendapatkan keselamatan nantinya. Oke, jangan lupa tuh berdoa kalau habis buat dosa ya. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat 17. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ingat-ingat lagi Mazmur 118 ayat 17. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Harus selalu dihafalin ya. Oke, jadi kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita mengakhiri, kakak mau nanya, masih pada senang kan untuk beribadah? Masih penuh sukacita kan ibadahnya? Ya, walaupun kita belum bisa ketemu langsung, adik-adik belum bisa ketemu teman-teman, tapi minggu kemarin kita udah video call bareng-bareng. Semoga itu sih bisa mengobati rasa rindu adik-adik kepada teman-temannya, kakak-kakak sekolah minggunya, kalau kangen sama kakak-kakak sekolah minggunya ya. Yaudah yuk kita mau akhiri ibadahnya. Tapi semuanya sehat-sehat kan? Semuanya tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, rajin juga makan makanan yang sehat, dan juga tetap semangat ya. Kita mau akhiri, kita berdoa. Yang bertata di atas kerajaan surga yang kudus, ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu ya Tuhan, hingga pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah sekolah minggu walaupun melalui video ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur akan hal itu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk melalui firman tadi, adik-adik bisa mengerti bahwa Roh Kudus telah hadir dalam hati mereka masing-masing ya Tuhan Yesus, dan juga mereka semakin percaya bahwa Roh Kudus telah berada dalam hati mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik pada minggu-minggu ke depan ya Tuhan Yesus. Berkati mereka, jaga mereka, lindungi mereka, kuatkan mereka ya Tuhan Yesus. Sehatkan mereka juga ya Tuhan Yesus, agar mereka bisa dijauhkan dari segala macam penyakit, daripada virus-virus ya Tuhan. Berkati mama papanya ya Tuhan Yesus, baik dalam pekerjaan dan juga kesehatan ya Tuhan. Jaga, Tuhan lindungi mereka ya Tuhan Yesus di setiap aktivitas mama papanya juga. Tuhan jaga, lindungi mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala macam penyakit, dari segala macam virus yang ada juga ya Tuhan Yesus. Tuhan jaga, kuatkan imunitas tubuh mereka juga ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.